Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Fitri Harahap, peserta Latsar batch 1 Bepom Wilayah 1, Medan, dari Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, nomor urut 06. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, tugas individu untuk materi agenda yang ketiga dengan, judul profil dan refleksi diri untuk saya sebagai CPNS. Pertama kita disuruh untuk memaparkan profil dari instansi kami, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum, di mana tujuan instansi kami adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu, untuk profil unit kerja saya sendiri, saya berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, bagian keuangan, pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan bencana, pada tim pelaporan pengendalian dan juga manajemen risiko. Untuk struktur organisasi kurang lebih di Direktorat Jenderal, Sumber Daya Air seperti berikut, di mana, di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Air terdapat bagian keuangan, pengelolaan barang milik negara dan juga barang persediaan bencana, dan di bagian keuangan, pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan bencana ini terdapat 5 tim dan saya menjadi salah satu, anggota dari tim pelaporan dan juga pengendalian manajemen resiko. Di mana tugas dan layanan, untuk peran saya di dalam tim pelaporan dan pengendalian dan manajemen resiko ini adalah, yang pertama yaitu membantu pelaksanaan fungsi pengawasan internal non teknis, kemudian saya juga menyusun dan mengawasi penerapan manajemen resiko di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan juga mendampingi unit kerja, dalam melakukan penilaian resiko dan juga kontrol internal. Dan saya juga, membantu menghadirkan sebuah layanan di mana saya, turut membantu untuk monitoring dan juga evaluasi penerapan manajemen resiko. Kemudian saya juga turut menyusun laporan kepatuhan internal dan juga, peningkatan pemahaman risiko kepada unit kerja melalui, sosialisasi dan juga pendampingan. Kemudian standar layanan yang harus dicapai, di mana kami harus tepat waktu dalam menyampaikan laporan risiko dan juga kepatuhan, juga harus, terdapat akurasi dalam identifikasi dan juga mitigasi resikonya. Kita juga harus, melakukan kepatuhan terhadap pedoman SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan juga, melakukan pelayanan informasi resiko yang cepat dan responsif kepada para unit teknis. Dan bagaimana tugas saya dalam mendukung tujuan besar dari kementerian saya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu saya berusaha untuk menjaga kualitas tata kelola di bidang sumber daya air. Saya juga turut serta mendukung terciptanya transparansi dan juga akuntabilitas kinerja, serta, menekan risiko yang berpotensi untuk mengganggu proyek, strategis nasional, seperti itu. Kemudian untuk refleksi dirinya, di mana yang pertama yaitu ciri Smart ASN yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu adaptif, yaitu saya mampu mengikuti dinamika tugas dan juga kebijakan yang baru, dan juga saya kolaboratif, yaitu aktif bekerja sama dengan lintas unit kerja. Dan yang masih bisa ditingkatkan dari diri saya yaitu melakukan penguasaan teknologi digital dan juga, pelaporan berbasis sistem, karena di manajemen resiko ini lumayan, sebenarnya ada berbagai macam sistem yang harus dipelajari lebih lanjut seperti itu. Dan juga saya juga, melakukan inovasi pendekatan dalam sosialisasi risiko, baik untuk unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan juga untuk keseluruhan direktorat yang ada di Jenderal Sumber Daya Air. Lalu langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk, menggapai dampak yang besar, yaitu saya meningkatkan komunikasi proaktif dengan, para unit teknis agar pemetaan resiko lebih tepat sasaran. Kemudian saya juga membuat template dan panduan ringkas untuk memudahkan, para unit kerja dalam menyusun dokumen resiko yang harus disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dari saya, di mana kepatuhan adalah fondasi utama untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.